Baiklah sobat jalan guru semuanya, ketika teman-teman sudah sampai di tab di sini ya 1 2 3 4 5, ini adalah kalian di bagian tab unggah dokumen. Maka di sini kita harus mengupload yaitu berbagai macam dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran P3K 2024. Khususnya untuk sekarang ini sudah sampai di pendaftaran P3K tahap 2 ya. Tentunya ketika ingin melakukan upload ini kalian harus memahami dulu untuk ketentuan unggah dokumen dan juga berkas dokumen apa saja yang diupload. Untuk di bagian format ukuran ini juga harus diperhatikan. Sekaligus juga di sini kita akan membuat tutorial untuk menjawab pertanyaan teman-teman kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu ketika kita ingin unggah, misalkan saya akan unggah yaitu ijazah ya. Nah ini. Nah, namun di sini kita gagal ya, yaitu galat berkas harus memiliki format, ukuran minimal dan maksimal sesuai dengan ketentuan. Nah, kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang masih mengalami kendala ketika mau unggah dokumen, yang contohnya adalah seperti ini, yaitu kita unggah yaitu ijazah ya, kita unggah ijazah. Di sini yang menyebabkan gagal itu adalah dari segi ukuran teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk berkas ijazah saya ya, inilah yang saya namai ijazah. Maka di sini untuk ukurannya, size-nya ini kan 1338 ya. Nah, maka di sini 1338 KB, inilah ijazah saya. Kemudian ketika saya open, maka di sini tidak bisa untuk disimpan ya, yaitu berkas harus memiliki format, ukuran minimal dan juga maksimal sesuai dengan ketentuan. Alhasil di sini kita galat teman-teman. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah di sini kita harus kecilkan ya dari file kita. Yang mana di sini kita bisa lihat untuk ketentuan unggah dokumen kan di sini format berkas yang diterima adalah PDF atau JPG sesuai dengan ketentuan. Untuk ukuran minimal setiap berkas 50 KB dengan ukuran maksimal tergantung jenis berkas. Tadi kan kita mau upload yaitu ijazah ya, inilah ijazah asli bagi lulusan dan seterusnya ini. Maka ukuran maksimal ini adalah 1000 KB atau 1 MB. Tadi kan untuk ijazah saya itu ukurannya 1300-an KB ya. Jadi di sini kita kompres, kita kecilkan supaya nanti bisa diupload teman-teman. Nah, untuk mengompresnya di sini teman-teman silahkan dibuka tab baru. Kemudian kalian ketikkan yaitu ilovepdf.com seperti ini, kemudian kalian klik enter. Kemudian teman-teman klik di sini kompres PDF. Nah ini. Nah, kemudian kompres PDF, kemudian kita klik di sini yaitu select file PDF. Kemudian diarahkan ke ijazah tadi. Tadi kan ijazahnya yang ini ya, 1338 KB, kita kompres. Kompres itu artinya dikecilkan ya, atau dikompresi lah. Ukurannya dikecilkan. Namun dengan kualitas tetap kita harus pertahankan yang maksimal ya. Setelah itu kita klik saja open. Nah, berikutnya di sini ada 3 opsi ya, yaitu extreme compression, ada recommended compression dan juga less compression. Kalau less compression itu nanti berkurang ukurannya dikit, namun kualitasnya bagus ya. Kalau recommended itu sesuai dengan rekomendasi, kualitasnya bagus, kompresinya ini adalah menyesuaikan. Kemudian kalau extreme compression itu kualitasnya lebih jelek ya, tapi di sini kompresinya itu bisa besar. Kita coba yang recommended dulu, semoga nanti sudah di bawah 1000 KB, yang penting kita bisa upload. Kita klik kompres. Oke, kita tunggu dan sekarang menjadi 404 KB ya. Jadi kita nggak perlu unduh, kita tunggu saja. Nah, otomatis di sini sudah masuk ya. Nah, ini ijazah kompresit ini sudah menjadi ini. Berikutnya sekarang kita coba upload. Nah, kita upload ya. Tadi yang sudah kita kompres kita upload nih. Tadi di sini ya ijazah ini, kemudian kita unggah nih. Kita cari tadi mana ini. Nah, ini ya ijazah kompresit ini. Ukurannya di sini ada 405 KB ya. Oke, kemudian kita open. Nah, sekarang sudah bisa ya. Nah, di sini setelah kita unggah, di sini juga harus teman-teman itu dilihat dulu ya, apakah berkas yang tadi sudah kita kompres. Jangan hanya kita itu yang penting itu berhasil diupload tersimpan, namun juga harus dipertahankan untuk kualitasnya ya, keterbacaannya jangan sampai pecah, jangan sampai blur gitu ya. Coba di sini kita buka, kita lihat. Oke, ini sudah terbaca dengan jelas. Oke.
Oke, kalau misalkan sudah ya sudah ya. Jadi itu penyebabnya dan solusi untuk teman-teman yang galat ketika mau unggah berkas di SSCSN di tab unggah dokumen. Nah, selanjutnya untuk berkas yang lain pun juga demikian, yaitu silakan diperhatikan. Ini kan untuk format yang diterima kan di sini bisa PDF, bisa JPG. Jadi menyesuaikan dengan ketentuan per jenis dokumen. Misalkan saja di sini untuk surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi, ini kan ditandatangan di semua materai, ini adalah formatnya PDF ya. Jadi di sini kita harus PDF. Kemudian ukuran maksimal 1 MB. Surat lamaran juga PDF, kemudian surat keterangan bekerja juga PDF, kemudian untuk KTP inilah JPG ya, maksimal 500 KB. Kemudian untuk surat keterangan aktif bekerja ini adalah 300 KB, inilah PDF 3000 KB ya ini. Kemudian ijazah ini adalah tadi sudah, yaitu 1000 KB. Transkrip 1000 KB, pas foto 500 KB ya. Ini adalah untuk maksimalnya, formatnya JPG. Dan berikutnya di sini jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silahkan dikecilkan ke resolusi lebih kecil. Dan tadi kita terapkan yang ini, yaitu mengecilkan resolusi menjadi lebih kecil dengan catatan yaitu tulisan pada berkas itu harus terbaca dengan baik. Nah, tadi kan setelah kita upload, setelah kita kompres, kita upload, ini kan kalian manfaatkan tombol lihat ini, dipastikan untuk tulisan pada berkas ini harus terbaca dengan baik. Tadi kan sudah kita cek ya, sudah kita baca dan kita sudah pastikan untuk berkasnya itu performanya bagus. Kemudian segala bentuk salah unggah, kemudian unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca, itu merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jadi teman-teman jangan sampai di sini keliru ya. Kita uploadnya yang diminta apa, maka yang diberikan juga apa gitu kan. Ijazah ini juga harus ijazah, kemudian transkrip juga transkrip. Jangan sampai nanti terbalik ya. Sesuai dengan pengalaman, kalau misalkan terbalik itu bisa menyebabkan TMS ya. Nah itu. Kemudian jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Jadi kalian klik tombol lihat di sini, dilihat untuk berkasnya itu apakah sudah benar ataukah belum gitu ya. Jangan sampai blur, kemudian jangan sampai di sini tertukar atau mungkin tulisannya itu enggak terbaca. Kemudian di sini Anda dapat mengunggah ulang berkas misalkan jika hasilnya tidak jelas atau terpotong sesuai dengan keperluan sebelum mengakhiri pendaftaran. Jadi kalau misalkan di sini kalian misalkan sudah unggah ya, ada tombol lihat ya, kemudian kalian klik lihat itu misalkan kurang puas nih atau mungkin ingin diganti. Untuk menggantinya di sini kalian unggah ulang saja. Caranya sama dengan yang tadi, maka berkas yang lama ini akan bisa terganti dengan berkas yang baru yang terakhir diunggah ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga bisa sedikit membantu dan semoga tahun ini kita lulus semua ya pada seleksi PTKK 2024.